Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan materi pembelajaran yaitu tentang mata kuliah ekonomi makro dengan dosen Ibu Esti Sutari, SH, MPD, ya, dari kelompok 8 dengan saya Mudrika, kemudian ada Galang Hildan, ada Muhammad Misbahuddin. Nah, materi yang akan disampaikan adalah tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Boleh di-share screen, Mas Galang? Oke, udah ya. Oke, siap. Oke. Oke, baik. Ini adalah tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di materi ekonomi makro. Boleh next. Oke, baik. Ekonomi makro adalah sistem analisis yang mempelajari tentang perubahan ekonomi di Indonesia, di mana sistem ini adalah nantinya akan mempengaruhi masyarakat, pasar, dan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, di samping tetap eh, mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Nah, pengertian ini diutarakan oleh Tudaro di tahun 1997. Elemen pembangunan ekonomi, yang pertama adalah berikut elemen-elemen dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka yang panjang. Kemudian, tujuan pembangunan ekonomi, pembangunan merupakan lebih dari semata-mata berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan maupun cara meningkatkan jumlah barang dan jasa pada perekonomian. Pembangunan yang tentunya mempertimbangkan kesejahteraan inklusif, begitu juga standar kehidupan yang dapat lebih baik dari seluruh warga negara. Hal tersebut juga mengenai tentang bagaimana cara membangun kapasitas juga ketahanan pada dunia yang cepat berubah juga tidak terduga. Nah, tujuan pembangunan ekonomi yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mendorong kebebasan dan sosial secara bertanggung jawab. Dampak Baik, pembangunan selanjutnya. Oke. Dampak pembangunan nasional dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan dari sebuah kegiatan perekonomian akan dapat berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional. Ini materi kita yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai secara jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Faktor pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Akumulasi modal. 4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi. 5. Teknologi. 6. Faktor politik dan administrasi pemerintahan. Maaf. Untuk selanjutnya biar saya yang membacakan. Untuk metode pengukuran pertumbuhan ekonomi, ada indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau
PNB. Sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk produksi nasional bruto atau gross nation product, produk nasional bruto sebagai suatu pendapat yang diterima oleh negara dalam 1 tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Ada dua, produk domestik bruto, gross domestic product. Produk nasional bruto sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang masih dalam teritorialnya. Untuk kesimpulan dari materi di atas, pembangunan ekonomi akan membahas aspek ekonomi serta sosial secara lebih luas, tidak hanya pada aspek-aspek yang telah disebutkan. Hal itu juga berbicara tentang bagaimana bentuk perekonomian akan meningkatkan standar hidup serta kesejahteraan penduduknya. Untuk pertumbuhan ekonomi akan menjadi sebuah landasan untuk pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, perekonomian dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan serta pendapat. Jumlah barang juga jasa akan meningkat, lebih bervariasi, dan lebih berkualitas. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk nanti teman-teman di kelas 03 SMJ 004 bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat di channel YouTube yang nanti akan kami share. Terima kasih dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Oke. Stop.